Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara. Sesiapa yang adalah 3 perkara itu ada pada dirinya, niscaya ia akan dapat merasakan kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada cintanya kepada selain keduanya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang lain, tidak mengasihi sesama insan kecuali semata-mata kerana mencari ridha Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyukdafa finnar.
Dia benci dan terus-menerus berusaha mengelak daripada kembali kepada kekufuran. Sebagaimana ia benci dan berusaha kuat untuk tidak dihumban, dicampak ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini jaminan Nabi. Seorang mukmin yang ingin merasakan, mendapatkan, seterusnya dapat merasakan kemanisan iman. Manisnya keimanan. Ketenangan, kebahagiaan hati dan jiwa seorang mukmin. Daripada salah satu daripada 3 yang disebut oleh Nabi tadi, menjadikan Allah atau mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada cintanya kepada selain keduanya. Jika cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya bertembung dengan cintanya kepada selainnya, dan ia mesti memilih salah satu daripadanya, jika ia mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ia mesti mengorbankan cintanya kepada selain keduanya. Jika ia lebih mementingkan cintanya kepada selain Allah, cintanya pada Allah dan Rasul-Nya mesti dikorbankan. Dalam keadaan seperti itu, seseorang yang ingin mendapatkan, merasakan kemanisan iman, tidak ada cara lain melainkan mesti mengorbankan cintanya kepada selain Allah dan Rasul-Nya bagi membuktikan ketulusan dan keikhlasan mahabbahnya kepada Allah. Mas sekalian, lagi sekali kita berpeluang untuk meneruskan siri kajian kita tentang mahabbatullah wa Rasul. Menyambung daripada apa yang kita pelajari sama pada siri lepas, bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah kepada kita, ya tentulah kita tunjukkan cinta kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Mari kita kaji poin yang berikutnya. Yang ada buku, buka muka surat 27. Poin H. Atau nomor yang ke-8. Muka 27, bagian H. Atau nombor yang ke-8. Ketundukan hati secara total
kepadanya. Saya sampaikan secara ringkas apa yang dalam buku ini. Yang pertama disebutkan Allah telah menetapkan hukum-hukum untuk kebaikan dan keseimbangan pada diri manusia itu sendiri. Seperti layaknya yang berlaku pada alam semesta. Semua perundangan, peraturan, ketetapan Allah itu terangkum lengkap dan rapi dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi mulia, penutup sekalian Nabi, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak menyayangi Allah? Karena pertama Allah telah membuat peraturan yang sangat lengkap bagi kita, bahkan bagi alam ciptaannya, yang dengan peraturan yang sempurna itu, alam ciptaan Allah menjadi harmoni, karena mereka patuh pada peraturan itu. Yang dan peraturan itu jugalah kehidupan manusia akan bahagia jika ia patuh dengan peraturan dan ketetapan yang ia telah tetapkan. Segala peraturan yang Allah telah tetapkan buat manusia bukan untuk kepentingan Allah. Subhanallah, Allah Maha Kaya, Ghaniyun 'anil 'alamin. Tetapi sebaliknya, segala peraturan yang Allah telah tetapkan yang sangat sempurna tersebut semata-mata untuk kepentingan dan manfaat kebaikan manusia itu sendiri. Sehingga peraturan Allah tidak memberatkan, bahkan meringankan. Segala peraturan tidak membuat hidup jadi susah, bahkan hidup jadi senang. Peraturan Allah bahkan memberikan kita roja, harapan, hati berbunga-bunga. Bukan sebaliknya. Sebagai contoh umpamanya dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam buku itu. Surah Al-Jatiyah ayat 15. Surah Fussilat ayat 46. Surah An-Nisa ayat 111. Tengok dalam 3 ayat itu. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa falaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Siapa saya buat baik, kebaikan itu untuk diri dia. Siapa yang buat jahat, kejahatan itu pun menimpa dirinya. Tak kiralah yang membawa kebaikan atau keburukan yang dia buat, manfaat yang ia peroleh dari kebaikannya, ataupun keburukan madarat yang menimpanya akibat pilihannya, semua akan kembali pada Allah untuk dipertanggungjawabkan. Tengok, ini peraturan Allah. Apakah di sini Allah ada kepentingan? Dengan firman-Nya yang seperti ini, peraturan seperti ini, apakah Allah punya kepentingan buat peraturan? Maha Kaya Allah. Peraturannya 100% untuk kebaikan kita. Apa ada yang fikir bila semua orang patuh pada peraturan Allah, lalu kekuasaan Allah akan bertambah? Subhanallah. Apa ada orang berfikir
Jika semua peraturan Allah dilanggar, diabaikan, tidak dipedulikan oleh seorang pun makhluknya, lalu kekuasaan Allah akan berkurang. Sifat keterpujiannya akan terjejas. Maha suci Allah dari semua itu. Mau baik ke mau buruk, kembalinya pada kita. Bukankah ini adalah peraturan yang sebenarnya meringankan, membahagiakan, memberikan harapan? Apatah lagi orang nak buat baik, perlu bergerak, perlu tenaga, perlu masa, menggunakan energi yang tidak sedikit, mungkin penat. Demikian juga orang buat jahat pun. Perlu masa, perlu tenaga. Bahkan, kenapa? Kalaulah manusia itu cerdas dan cerdik akalnya, kenapa memilih berpenat-penat untuk buat jahat, sedangkan akibat buruknya nanti akan menimpa dirinya? Kenapa tidak memilih berpenat-penat untuk buat baik? Coba tak sayang macam mana Allah buat peraturan. Duduk menganggur, merenung, hanya termenung, menghitung bintang, berpeluk tubuh, penat juga. Berborak dengan kawan, berjalan sana sini, tak tentu, hala tak udah tujuan, penat juga. Mengkaji firman Allah, duduk berjam-jam, berusaha memikirkan ciptaan Allah, firman-Nya, pun perlu tenaga juga. Kadang, penatlah, dah lama, mata jadi kabur. Penat. Membaca firman Allah, zikrullah, penat juga. Berburak dengan kawan pun penat juga. Tapi Allah beri peraturan. Demikian juga selepasnya, man amila solehan fali nafsi. Ayat terakhir juga, wa man yaksib itsman fa innama yaksibu ala nafsi. Ini pertama. Ini tanda kasih sayang Allah kepada kita. Dan kasih sayang Allah yang Allah limpahkan itu kita akan dapatkan jika kita patuh. Patuh kepadanya. Usaha untuk patuh sepenuhnya. Nah, semakin meningkat dan meningkat kepatuhannya akan menghantar seorang hamba kepada kemuncak darjah kemuliaannya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, muka surat 28, itu poin keempat itu, ayat yang populer sekali. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sangat jelas. Hanya sahaja perlu digarisbawahi, perlu ditekankan segala bentuk kepatuhan kita kepada peraturan Allah melalui gerakan-gerakan anggota tubuh badan dipanggil a'malul jawarih, dipanggil a'malul zahirah, yang zahir, dengan menggunakan tenaga, anggota tubuh, menggunakan lidah, mulut, mata, dan seterusnya lah. Semua itu baru berarti, baru ada nilai di sisi Allah. Sekaligus tanda kecintaan seorang hamba kepadanya. Yang akhirnya membolehkan hamba itu mendapatkan cinta Allah kepadanya. Dengan
Syaratnya apa? Di bawah itu penjelasannya, saya bacakan sedikit saja. Menghadirkan hati secara keseluruhan semasa melakukan ketaatan kepada Allah dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Inilah yang disebut khusyuk. Inilah yang memberi nilai kepada a'malul jawarih tadi. Dengan bahasa yang mudah, kebaikan, kesempurnaan, keindahan, atau apa lagi lah, amalan-amalan jawarih hanya akan ada nilainya di sisi Allah. Hanya akan menjadi bukti kecintaan kita kepadanya. Hanya akan jadi asbab kita meraih cintanya. Jika semua itu didasari berdasarkan dengan hati yang khudu, hati yang suci. Ya, dalam bahasa agama, hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Sebab itulah jemaah sekalian, sekarang saya ingin sampaikan apa kata Ibnu Qayyim dalam kitab Belum Madarijus Salikin yang sedang kita pelajari ini. Pada yang ke-8 ini, kata Ibnu Qayyim, ini inkisarul abdi baina yaday rabbi wal iftiqari ilaihi. Bagi meraih, mendapatkan cinta Allah kepada kita. Karena cinta kita kepadanya telah ia terima. Poin yang ke-8 ini apa? Inkisarul abdi baina yaday rabbi wal iftiqari ilaihi. Hancurnya hati seorang hamba di hadapan Rabb-nya dan rasa berhajat yang bersangatan dirinya kepada penciptanya. Wal khudu' wat tadallul wal ikhbat wal istislam wal intirah baina yadayhi. Penuh dengan tunduk, merasa hina, khusyuk, dan berserah diri kepadanya. Fama aqrabal jabar min hadzal qalbil maksur. Aduhai, alangkah dekatnya lah, alangkah hampirnya lah Allah yang maha agung, maha perkasa, yang maha sempurna itu terhadap hati yang seperti ini. Hati yang merasa hina, hati yang merasa hina di hadapan kemuliaannya. Jiwa yang merasa di hadapan Dia yang maha kaya. Diri yang merasa kotor di hadapan Dia yang maha suci. Hati yang merasa lemah, selemah-lemahnya. Mengakui segala kekurangan. Di hadapan Dia yang maha kuat lagi maha sempurna. Kalau kita punya hati seperti itu, Ibnu Qayyim kata, alangkah dekatnya lah Allah yang maha sempurna dalam semua segala sifat dan asma itu dengan hati yang seperti ini.
Wa ma adna an-nasru war-rahmatu wa-rizqa min hadzal 'abd alladhi adzalla nafsahu li rabbih. Dan betapa hampirnya lah pertolongan Allah. Betapa dekatnya lah rahmat Allah, rezeki dia terhadap seorang hamba yang selalu merasa hina di hadapan kemuliaannya, yang merasa fakir di hadapan dia yang makaya. Wa hablul qulubi ilallahi qalbun tamakkanu bil unkisar. Hati manusia yang paling dicintai oleh Allah. Apa dia? Qalbun tamakkana minhul inkisar. Hati yang selalu merasa al-inkisar itu sebenarnya sekarang kalau dalam bahasa terjemahan biasa yakni pecah hancur, itulah. Ya, orang yang merasa tidak punya apa-apa, orang yang merasa lemah tidak punya daya apa-apa, orang yang nak bergerak pun karena digerakkan. Kan itu hati yang macam itulah dipanggil inkisar. Bukan hati yang merasa boleh buat itu, merasa mampu, merasa pelak. Itu lawan dia. Lawannya hati yang sombong, yang angkuh, yang takabur, yang bla 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 bla. Guru kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semua tahu namanya Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Nih, berkaitan dengan poin yang kita pelajari ini. Ketundukan hati secara total kepada Allah. Yang kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim ini inkisarul abdi baina yaday rabbi wal iftiqar ilaihi. Apa kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah? Tolong dia baik-baik, jangan boleh catat ya. Kalau rasa perlu boleh dicatat. Imam Ibnu Taimiyah berkata, al-arifu yasiru ilallahi baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amali. Luar biasa. Imam Ibnu Taimiyah memberikan satu tanda aras, kayu pengukur, sekaligus jalan dan cara yang paling tepat yang mesti dilalui oleh seorang yang ingin bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Istilah Ibnu Qayyim yakni seorang salik. Salik itu yang berjalan. Salik. Masuk ke berjalan dan berjalan. Bukan berhenti. Karena semua kita ini sedang berjalan. Bergerak dan pergerakan kita ini makin dekat pada Allah. Makin dekat. Karena suatu saat pasti jumpa Allah. Kita ini salik. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Al-Arif, seorang yang dapat digelar sebagai arif, itu orang yang paling tahu, orang paling kenal. Nah, ilmu yang dimiliki oleh dia ma'rifatullah. Nah. Orang yang benar-benar kenal Allah. Ma'rifatullah. Orang arif, arifin. Yasiru ilallah. Dia berjalan, pergi kepada Allah. Menuju Allah. Apa panduannya? Baina musyahadatil minnah. Hendaklah ia sentiasa berada di antara, sentiasa menyaksikan anugerah Allah kepadanya.
menyaksikan rahmatnya kepadanya, menyaksikan bantuannya kepadanya, apa saja pemberian kepadanya, wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Dan antara mutala'ah, sentiasa memperhatikan, sentiasa nampak, sentiasa melihat, merasa, mengakui, menyadari cacat celah dirinya, kekurangan dirinya, dan amal perbuatannya. Contoh kecil sebelum nanti saya tunjukkan. Kita sholat. Sholatnya sudah betul? Sudah. Nah, itu tentang betul atau tidak, itu sudah selesai. Betul. Mulai pada takbir hingga salam. Karena dia sudah belajar betul-betul, kaji betul-betul hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Alhamdulillah, sudah selesai. Betul. Tapi lagi sekali, ulangi. Nilai solat kita yang sudah ikut kaifiatus salatin Nabi itu di hadapan Allah, di mata Allah. Allah nilai ia ada nilai atau tidak? Adakah Allah anggap ia sebagai bukti kecintaan kita yang sebenar kepada Allah? Yang menjadi asbab kita mendapatkan cinta pada kita? Ada syarat yang sangat-sangat penting, yakni kaitan dengan hati. Bagaimana? Masa solat, kata Imam Ibnu Taimiyah, Anda bukan hanya wajib memastikan kaifiah solat Anda itu menepati sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Tetapi ingat, hati Anda, jiwa Anda, mesti sentiasa berada dalam keadaan antara menyaksikan anugerah Allah. Sentiasa itu. Ya, kita Allah panggil hayya 'alas shalah. Tadi panggil shalah. Allah panggil ya solat dulu, solat dulu, solat dulu. Lalu kita kata, ya Allah, hamba-Mu ingin solat, ya Allah. Hamba-Mu ingin patuh perintah-Mu. Hamba-Mu tahu perintah-Mu itu wajib. Bila hamba-Mu tak buat, hamba-Mu tahu Engkau akan siksa diri ini dari layak dan berhak untuk Engkau siksa. Tapi ya Allah, bagaimana aku dapat melaksanakan seruan Kamu? Mari solat. Sedangkan hamba-Mu ini tak punya daya, tak punya kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Tak mampu ya Allah. Jangankan nak rukuk, nak iktidah, nak sujud, nak baca. Mengedipkan mata pun kalau Engkau tidak bantu, ya Allah kami tak mampu. Sebab itu kita kata, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tolonglah beri hamba-Mu kekuatan sehingga hamba-Mu mampu solat mulai pada berdiri hingga salam. Sebagaimana yang dicontoh oleh Nabi Kamu. Lalu Allah bagi kita bantuan. Namanya minnah tadi. Allah bagi anugerah, Allah bagi kekuatan. Sehingga kita mampu berdiri. Mampu angkat tangan. Mampu membaca. Mampu rukuk. Mampu iktidah. Mampu sehingga Assalamualaikum. Ingat. Jangan lupa akan bantuan Allah ini. Kata Ibnu Taimiyah. Hatimu dah sentiasa mengakui kemampuanmu, kejayaan kita melakukan solat baru tadi itu. Semata-mata karena bantuan Allah. Bukan kerana kita hebat. Sebab kita la haula wala quwata illa billah. Akui bantuan Allah. Kalau kita sudah mengakui dan merasakan ia ada 100% bantuan Allah, kita berdiri karena pertolongan Allah, kita boleh rukuk karena pertolongan Allah, kita ingat ambil bantuan semua Allah. Karena kita tidak punya apa-apa lah. Haula wala quwata illa billah. Begitu solat,
atau masa sholat, syukur kita mesti bertambah. Syukur bukan semata-mata karena kita dapat apa, mampu buat apa yang disuruh, tapi syukur kerana kita mampu melakukan surah itu atas bantuannya. Allahu Akbar. Itu pun, setelah itu Allah berjanji pula nak bagi kita upah. Allahu Akbar. Katalah begini, ada orang dermawan. Baik kamu, pekerja yang bekerja dengan saya, datang ke rumah saya ya petang ini. Mesti datang. Ini arahan bos. Kita kata, bos, kami tahu itu bos, arahan bos. Jadi ini wajib datang, wajib buat apa yang suruh datang ke rumah petang ini. Dan diri ini tahu bos, sebagai pekerja kalau tak patuh, nanti pastilah akan dapat hukuman tak apalah bekerja. Masalahnya bos, hamba ini tak mampu nak bergerak. Aku tak mampu bergerak, apalagi nak pergi jauh itu. Nak jalan dekat pun tak mampu. Kendaraan tak ada, itu tak ada, semua tak ada. Jalan pun tak tahu. Kita mengakui yang kita, jikalah kita menyandarkan, menghandalkan apa yang ada dalam kita, mustahil kita boleh datang ke rumah bos. Oh, awak mengakui ya, yang awak tak boleh buat apa. Iya, boy. Tak apa, nanti aku akan antar driver. Antar kendaraan, bawa kamu. Kalau kamu tak ada baju, karena datang jumpa aku, kena pakai baju, tak apa, baju aku bagi. Kalau kamu belum sarapan, aku bagi kamu sarapan. Kalau kamu perlukan doktor pribadi untuk kamu, nanti ke antar. Kau ingin kendaraan, semua dikerjakan. Datang. Setelah jumpa bosnya pula, ada kita merasa bangga karena telah berjaya memenuhi panggilan bos. Apa yang kita banggakan? Sedangkan semua itu berkat bantuan bos tadi. Tanpa bantuan dia, kita tak boleh buat apa-apa di rumah. Selepas itu, kita balik pula begini. Karena awak sudah datang memenuhi panggilanku, nih, aku bagi kamu hadiah. Nih, dalam envelope ini, ya adalah sedikit uang untuk kamu bawa balik ke pulauan kamu. Tak banyak, hanya RM1 juta umpamanya. Cuma macam mana kita hendak menafikan kasih sayang bos kita kepada kita. Dia suruh kita buat sesuatu, kita tak mampu. Kemudian kita tolong hingga dia tolong hingga kita mampu. Selepas kita mampu berkat pertolongannya pula, kita dibagi upah. Tak sayang macam mana orang seperti itu. Itu baru kepada manusia. Ini sebagai analogi ya. Kita pada Allah macam itulah jamaah sekalian. Allah suruh buat itu, Allah suruh buat ini, Allah larang itu, larang ini dan itu. Dan kita kata, ya Allah macam mana aku nak buat, aku tak reti. Hambamu tak ada daya. Lalu kata, tak apa. Asal kamu ada keinginan sudah. Ya Allah, hambamu ada keinginan, ingin, tapi tak punya daya. Tak apalah, karena kamu ada keinginan, aku bagi kamu kekuatan, aku bagi kamu kemampuan. Dan dengan kemampuan segala bantuanku yang aku berikan kepada itu, akhirnya kamu daklah buat. Kita boleh solat, kita boleh belajar, kita boleh mencari rezeki yang halal, kita boleh mencapai cita-cita. Setelah berjaya, jangan nampak kejayaan itu. Jangan. Bila kita berusaha dan telah mendapat kejayaan, jangan nampak kejayaannya, jangan fokus kejayaannya. Fokus bahwa kejayaan itu kita raih kerana 100% bantuan Allah. Nampak musyahadah, Ibn Taimiyah, musyahadatul minnah.
menyaksi. Bila kita lepas solat qiyamul lail, penat, jangan nampak solatul lailnya. Wah, kalau nampak solatul malam ini saya berjaya. Ini tentu malam ini aku seorang, yang lain tak buat. Ya, jadilah ujub. Tapi dalam kita segera dapat melihat dan berkat bantuan Allah. Bila orang sentiasa merasakan semua itu berjaya kita lakukan, berkat bantuan Allah 100%, pintu ujub tertutup rapat, keinginan untuk terus mensyukuri Allah kurang, ingin syukur. Kenapa? Karena dia tahu lemah. Nah, hati yang macam itulah hati yang Allah sayang sungguh. Perasaan yang dalam hati sayang seperti itulah yang kata Ibnu Qayyim, hendaklah seorang arif memilikinya sentiasa dalam perjalanannya menuju Allah. Satu melihat itu. Sehingga yang ada hanya syukur. Dah syukur masih kurang lagi syukur. Ya Allah, ya Tuanku, malam tadi hamba-Mu dapat qiyamul lail. Terima kasih ya Allah. Besar sungguh pertolongan Kamu, minah Kamu kepada hamba-Mu. Sehingga hamba dapat melakukan segala-gala yang Kau perintahkan walaupun tak wajib. 100% berkat pertolongan-Mu. Karena hamba-Mu sedar, la haula quwwata billah. Syukur pada pertolongan Allah sehingga qiyamul lail yang beberapa rakaat itu dah tak nampak dah. Orang ujub ni jemaah sekalian, tahu tak salah satu pintu yang menyebabkan orang ujub itu, dia tak nampak minnatullah. Minah, tapi nampak amalnya, merasa amalnya besar sehingga ujub pasti itu. Pasti. Wah, kan bulan ni saya banyak urat badan. Pasti. Ujub dengan ilmunya. Apa dia fikir? Kalau Allah tak bantu dia ada ilmu walaupun sikit. Tak ada. Malaikat pun kata, subhanaka la ilma lana illa ma'lam tanah. Itu malaikat. Ya Allah, kami tak ada ilmu sikit pun, ya Allah. Bahasa mudah, malaikat, ya Allah, hamba ini bodoh bin jahil. Kalaupun ada ilmu yang sikit itu pun kerana engkau yang baik. Itu malaikat tu. Ada orang bangga dengan kealimannya. Ya, yang ujub tu yang ada dalam diri ini ya Mas kan. Dan itu bahaya sekali kerana ujub tu dosa besar. Dan ujub boleh menghapuskan amalan. Dan ujub boleh datang bukan di tempat orang ramai. Ujub mungkin boleh datang ketika orang itu baring di atas tempat tidur nak tidur. Boleh datang ujub saat itu. Nah, nak menjaga, nak melepaskan hati seperti itu. Luar biasa susahnya. Itu yang pertama ya. Musyahadatul minah. Musyahadatul minah sentiasa melihat, menyaksikan, mengakui, menyadari pertolongan Allah. Tak makan pun sudah, Masya Allah. Hamba-Mu hanya ada punya keinginan untuk makan, ya Allah. Tapi hamba-Mu tak mampu nak angkat tangan, nak mengunyah. Lalu Allah bagi kita kemampuan ambil nasi, masak nasi, mengunyah, menelan. Apakah itu kekuatan kita? Tak, itulah haula ta'ala billah. Coba tanpa dia. Jadi kita bukan hanya wajib mensyukuri nasi yang Allah anugerahkan. Kita juga wajib mensyukuri kemampuan tangan bergerak, mengunyah, lidah merasakan, masuk. Oh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu hendak menghitung nikmat Allah, anugerah Allah tak terkira. Dan orang yang sibuk menghitung nikmat Allah, sibuk menyaksi nikmat Allah, sibuk mencoba mengetahui nikmat Allah ini, pasti orang akan disibukkan dengan syukur dan tidak merasa cukup syukurnya pada Allah. Hingga peringkat tidak pernah merasa telah menjadi orang yang bersyukur. Itu letaknya dalam hati. Hati yang macam itulah yang Allah suka.
Hingga satu peringkat, dia tidak akan pernah merasa telah menjadi orang bersyukur. Kalau jamaah sudah memahami, saya bagi contoh aja, nanti fikir sendiri. Nabi SAW itu kan manusia yang paling dekat dengan Allah. Paling mengerti tentang Allah. Paling dikasih oleh Allah. Manusia yang pertama sekali masuk surga. Bahkan diberi izin untuk bersyafaat. Ibadah Nabi jangan tanyalah. Sedangkan yang wajib, yang sunat pun dilakukan. Malam hari orang solat biasa aja sahabat. Nabi solat malam, ya diberikan hatta taraf qadamahu. Kedua tumitnya bengkak. Karena lamanya berdiri, panjangnya surat yang dibaca. Membuat sahabat pun heran. Dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha yang rasa pelik. Ya Rasul, lima kalam tahada. Ya Rasul, napalah engkau macam memaksa diri melakukan ibadah seperti ini. Sunat lagi yang kau buat. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah mengampunkan dosamu? Itu pun jika ada. Jika engkau punya dosa, Allah dah ampunkan dosa yang lepas yang akan datang. Jika engkau inginkan surga, engkau ni orang pertama masuk surga. Engkau beramal ibadah sehingga bengkak kaki ni, kalau takut neraka, engkau ni dijamin ya Rasul, merdeka dari neraka. Lalu buat apa kau lakukan semua ini? Apa jawaban Nabi? Bergetar jiwa kita kalau dapat banyak. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Nabi jawab apa? Afala aku abdan syakura. Wahai Humaira, bukankah aku belum menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi yang paling dekat dengan Allah belum merasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, sehingga akan terus menambahkan kesyukurannya. Ketika Nabi mensyukuri, katalah, mampu sholat malam, katakanlah. Sholat malam, lalu disyukurinya karena apa? Syukur karena Allah bantu. Sebagai tanda syukurnya pula, siangnya puasa. Umpamanya kita lah. Kita umpamanya. Malam hari qiyamul lail. Lalu kita bersyukur pada Allah karena Allah bantu. Mensyukuri atas bantuan Allah yang boleh kita dapat qiyamul lail. Lalu siangnya kita, ya Allah, syukur, ya Allah, siang ini hamba-Mu nak berpuasa. Bagi menyatakan kesyukuran hamba-Mu terhadap pertolongan-Mu malam tadi kepada hamba-Mu hingga Mu mampu qiyamul lail. Itu puasa satu hari. Petang hari kita, ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu telah berjaya berpuasa. Tapi hamba-Mu sedar. Kemampuan hamba-Mu berpuasa hari ini tidak terlepas daripada bantuan-Mu juga. Nah, lagi minah lagi. Syukuri lagi malam ni gini. Sebab itulah orang yang sentiasa bersyukur Allah, buat baik, lepas tu buat baik lagi, buat baik. Tak akan berhenti. Macam mana nak berhenti nikmat Allah terus menerus? Saya kata, makan saya. Bukan hanya mensyukuri, terima kasih Allah karena kau bagi nikmat makanan. Apa kita fikir yang patut kita syukuri hanya makanan, nasi yang kita suap. Bukan nikmat Allah, minah Allah pada kita. Juga termasuk kita mampu memandang nasi. Lidah kita mampu merasakannya. Tangan kita mampu memegangnya. Mulut kita mampu mengunyahnya. Minta maaf, tekak kita mampu menelannya. Masuk dalam perut pula mampu bekerja secara otomatik. Jadi bila sebut minah Allah, mensyukuri, jangan yang makan, syukuri nasi. Allahu Akbar. Kemudian, alhamdulillah dapat beli kereta, karena dapat kereta, syukurlah dapat kereta, Allah anugerahkan gitu. Dia tak fikir usaha berbulan-bulan, bertahun-tahun bekerja, bergerak, mata melihat, kaki bengkok dan jumpa orang. Itu adalah semua bantuan Allah. Sebelum Allah bagi kejayaan kita, dapat kereta kerana cinta kita. Musyahadatul minnah. Itu satu. Yang
keduanya, yakni mula'atul aibin nafsi wal amal. Sentiasa melihat, menyadari kekurangan diri. Aib cacat cela diri. Kekurangan amalan. Kecuaian beramal. Di samping melihat anugerah Allah, juga menyadari kekurangan diri sendiri. Bila kita menyembah Allah, berjalan menuju Allah, dan melakukan segala perintah dan larangannya itu, hati dipenuhi oleh ini, berada di antara dua ini. Musyahadatul minnah, mutala'atul aibil nafs wal amal. Ibnu Taimiyah kata, inilah jalan. Akrabut turuk. Jalan yang dekat sekali. Untuk kamu menggapai, mendapatkan cinta Allah. Inilah jalan. Aqrabul jabri min hadzal qalb. Jalan yang paling dekat untuk Allah mencintai hambanya yang punya hati yang seperti itu. Tapi kalau dalam hati tak seperti itu ya mas sekalian. Solat tapi hatinya tak seperti itu. Dia berasa hebat sehingga mampu solat. Wih, nampaknya malu. Seorang yang solat, yang lain tu apalah. Orang dah berumur tapi solat pun tak nak. Apa yang dia mau tu? Tengok macam diri ini. Dia tak kata itu, memang dalam hatinya dihantui, dibisikkan oleh dia seperti itu. Awaklah yang paling hebat di sini. Awak yang paling mas. Tengok macam-macam awak boleh buat. Orang lain tak mampu buat. Bila kita merasa boleh buat. Di mana letak la haula wala quwata illa billah yang kita ucapkan itu? Bukan la itu la nafiyal jinsi. Bahwa kita ini haula pun tak ada sama sekali, kuwata pun tak ada sama sekali, kosong. Itu la nafiyal jinsi. Tiba-tiba kita boleh buat itu, buat ini, buat itu karena merasa hebat. Di mana nilai la haula wala quwata illa billah? Tak marahkah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang merasa punya kemampuan untuk buat? Kalau punya kemampuan itu anugerah Allah. Kita diberi oleh Allah kemauan. Itu modal kita. Itu pun Allah yang mendaki kita punya kemauan. Tapi kemampuan untuk mewujudkan kemauan itu anugerah Allah. Kemauan kita itu pun sebenarnya Allah yang menghendaki. Tetapi biasanya kemauan yang Allah berikan kepada kita itu, tanpa had. Nak itu, nak ini, mau itu, mau ini. Memang kemauan kita tanpa had. Tetapi kemampuan, karena kita tak ada kemampuan sikit pun, seringkali kita tidak dapat menjilmakan, mewujudkan apa yang kita mahukan. Jadi kemauan tinggal kemauan. Kalaupun jika kita dapat mewujudkan, merelasikan kemauan kita menjadi bentuk yang nyata, semata-mata karena minnah Allah. Faham ya? Al-arif yasiru ilallahi baina musyahadatil minnah wa mutala'atin nafsi wal amal. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian dijelaskan, dijabarkan oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini yang dimaksudkan inkisarul abdi, inkisaru qalbil abdi baina yadayillah. Sikap berserah diri, berserah kerendukan hati secara total terhadap Allah. Apakah fahaman yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah dan dikembangkan oleh murid Ibnu Qayyim ini berdasar? Ada alasannya? Ada aja mas. Dalil atau alasan yang dijadikan oleh Ibnu Taimiyah untuk berpendapat seperti itu. Orang pergi menuju Allah, hatinya mesti sentiasa berada di antara dua ini.
sentiasa menyadari akan bantuan Allah, pertolongan Allah, anugerah Allah, dan juga menyadari melihat kekurangan diri kita. Dua ini mesti digabung. Jangan hanya melihat pertolongan Allah saja, tapi tak pernah melihat kekurangan diri, kecuan diri, atau hanya melihat kekurangan saya, tapi tak pernah, ya putus asa nanti. Darinya yakni, dalam hadis sahih, ya, riwayat Imam Bukhari, ada yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Shaddad bin Aus. Hadisnya panjang, yang kemudian hari kita kenal sebagai hadis berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Saya yakin semuanya sudah tahu Sayyidul Istighfar dan sudah mengamalkan. Itu penting ya. Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Bayangkan. Yang Nabi pernah bersabda beritahu, siapa yang membaca petang hari dengan penuh yakin, lalu ia mati pagi harinya, wa min ahlil jannah, ia termasuk ahli surga. Siapa yang membacanya di pagi hari dengan penuh yakin, faham sungguh, meyakini sungguh, menjadi sungguh, kemudian mati petang harinya, wa min ahlil jannah, ia ahli surga. Tengok keutamaan Sayyidul Istighfar. Saya percaya semuanya telah mengamalkannya. Jangan tidak. Minimum pagi sekali, petang sekali. Umma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala dika wa mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, di Sayyidul Istighfar itu Nabi ajar satu di antara isinya apa tuh? Pengakuan apa tuh? Abu'u laka binikmatika alayya. Ya Allah, hambamu yang lemah ini mengakui karenamu, untukmu, segala nikmatmu yang engkau anugerahkan kepada diri ini. Tengok yang pertama. Ya Allah, hambamu yang lemah ini mengakui segala nikmat yang engkau anugerahkan pada ini, dan pengakuanmu, mengakuan diri ini semata-mata kerana-Mu. Hambamu berjaya dalam hidup ini. Dapat itu, punya ini. Hambamu mengakui semua itu adalah nikmat-Mu kepada ini. Kerana-Mu. Karena hambamu lemah. 100% pemberian-Mu. Bukan hanya kejayaan saya yang menjadi pemberian-Mu kepada hambamu ini. Bukannya rumah yang besar, kendaraan di jawatan. Bukan itu saja. Nikmat-Mu kepada hambamu ini yang hamba akui. Kemampuan hambamu selama ini mencarinya, mengusahanya. Itu pun pertolongan-Mu, ya Allah. Ilmu yang ada dalam diri ini, ya Allah, sehingga hamba-Mu mampu merancang kerja dengan cermat. Itu pun penuh anugerah-Mu, ya Allah. Semasa hamba-Mu sedang mengejar cita-cita, lalu mudah jumpa orang-orang yang perlu hamba-Mu jumpai, yang mungkin boleh itu pun pertolongan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu tak mampu nak mengira pertolongan. Semua itu anugerah-Mu. Ini namanya musyahadatul minnah, kata Ibnu Taimiyah. Akui. Tapi jangan lupa, wa abu'u bidzambi. Ya Allah. Di samping hamba-Mu mengakui segala pertolongan, anugerah daripada Kamu, karena hamba-Mu la haula wa la quwwata illa billah,
Hamba juga penuh sedar, ya Allah. Abu'u bidzambi. Hamba-Mu juga mengakui segala dosa, segala kesalahan, cacat celah, kekurangan, kecuaian diri. Hamba-Mu tahu, diri ini penuh dengan cacat celah, kekurangan, kesilapan. Betapa banyak nikmat yang Kau telah berikan pada hamba-Mu ini, yang Kau wajibkan syukur, mensyukurinya. Hamba-Mu masih jauh daripada mensyukurinya dengan sempurna. Hamba-Mu mengaku, ya Allah. Betapa seringnya Engkau menegur hamba-Mu ini dengan berbagai teguran, musibah, dan kewajibkan hamba untuk bersabar. Tapi hamba-Mu sering kali gagal bersabar. Hamba-Mu mengaku. Betapa seringnya qada dan qadar-Mu, ya Allah, terhadap diri ini. Yang Engkau wajibkan hamba-Mu untuk menerima dengan lapang dada, dengan redha, dengan ikhlas, ridho. Tapi hamba mengaku, ya Allah, seringkali hamba-Mu tak mampu ridha terhadap qada dan qadar-Mu. Kesalahan hamba mengaku, faghfirli, lalu kita mohon ampun. Orang yang, kata Ibnu Taimiyah, orang yang melihat nikmat Allah tadi, musyahadatun minnah tadi, tujibul lahul mahabbah wasyukru liwaliyin ni'mah wal ihsan. Orang yang hatinya sentiasa melihat, merasakan, menyadari akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah tolong ini, karena kita ni la haula wala billah. Ia akan membangkitkan, akan menggerakkan hati untuk terus mencintai, mensyukuri zat yang memberinya nikmat. Bagaimana mungkin seorang hamba tidak mencintai orang yang menolongnya daripada kosong? Daripada kosong. Daripada zero dah. Sekarang sudah jadi hero. Allah, tanpa dia. Silakan minta maaf kadang-kadang kawan, ya mas sekalian, baru belanja kita makan sedap-sedap. Makan sedap. Itu pun ingatan kita, luar baik sungguh kawan itu. Wah, kita sebut-sebut kebaikannya. Akhirnya kita timbul rasa suka pada kawan itu. Wah, baru sekali belanja kita. Hujan-hujan kita nak pergi ke ni, kereta ke apa. Kalau tidak basah di baju. Tapi kena. Tiba-tiba ada kawan yang bukan payung atau payung kita. Kita luar biasa. Baru tolong kita sekali. Kita ada masalah, kawan tolong. Sekali, dua kali tolong, kita sayang. Pasti. Itu fitrah kita yang paling dalam tuh. Hati nurani dipakai, dhamir dipakai. Pastilah. Seorang insan yang fitrahnya suci menyukai pada orang yang berbuat baik kepadanya. Pasti. Walhal baru beberapa saja kebaikan buat dia. Bagaimana mungkin jiwa yang cerdas, yang mata hatinya celih, tidak dapat mencintai, tidak mau mencintai Allah yang bukan sekali dua menolong dia. Bukan sekali dua ia bantu dia. Daripada alif hingga ya. Setiap saat dalam minitnya, setiap minit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, setiap hari dalam minggunya, setiap minggu dalam bulannya, setiap bulan dalam tahunnya. Masa walaupun berlalu sesaat ada yang Allah tak tolong kita. Allah tak bantu kita. Ada. Atau dalam bahasa mudah, ada tak dalam hidup kita ni sesaat berlalu, sesaat saja berlalu, Allah hiraukan tidak peduli kita.
Dibiarkan. Tak ada ya Mas ya. Kalau kita dibiarkan oleh Allah, cuma dari katalah sesaat saja, dah tak peduli katalah. Oh, biarlah, tak ditolonglah, tak dijaga. Ya, kolu ya Mas sekalian. Bayangkan bila tiba-tiba jantung kita berhenti. Saudara. Tiba tugas yang Allah telah amanahkan pada seluruh organ dalam tubuh kita. Yang telah diberikan peranan dan fungsi masing-masing. Setiap sel punya peranan, setiap darah ada, tiba-tiba berhenti sesaat. Ya, kalau belum mati sesaat, merusaklah. Bagaimana kalau 5 saat? Dibiarkan. Mati ya Mas sekalian. Ada bagian otak, katalah, adalah sesaat, 2 saat, tak mendapatkan bekalan oksigen. Lumpuh saraf kita. Bila saraf tiba-tiba jadi demam, ya Mas sekalian, bukan otak kepalanya demam. Tangan tak boleh gerak, mulut tak boleh cakap. Maksudnya apa? Ada tak sesaat saja berlalu yang kita lalui ini, yang Allah ni tak perhatikan kita? Ada 24, 100%. Dan itulah minah Allah. Itulah yang kita akui, abu laka binikmatika alayya. Takkan sebesar itu minah Allah. Tidak menimbulkan kasih sayang. Tidak memberikan rasa cinta, syukur, dekat. Ingin terus dekat, takut kehilangan dia. Tak nak melakukan sesuatu yang dia tidak sukai. Kata Ibnu Taimiyah, musyahadatul minnah tujibu lahul mahwas syukuri wal ni'ah wal ihsan. Sentiasa merasa dan melihat anugerah Allah akan menimbulkan perasaan cinta dan akan terus-menerus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa mutala'atu aibin nafsi, sedangkan sentiasa merasa, melihat, mengetahui, menyadari kekurangan diri. Allahu Akbar. Cacat. Merasa belum mensyukuri setiap nikmat. Merasa belum sabar atas ujiannya. Merasa belum mampu ridho atas semua qada dan qadarnya. Merasa belum semua perintah dilakukannya. Dia sedar betul masih banyak larangan yang masih dilanggar. Rasa itu. Allah, dosa ya Allah, aku mengaku ya Allah, aku mengaku ya Allah, aku mengaku ya Allah. Kesadaran atas segala kesalahan, kekurangan, kecuaian diri. Ya bahasa kasarnya lah. Menjadi akan kejahatan dirinya di hadapan Allah yang maha mengasihinya. Tujibudillah inkisar waliftiqar fi kulli waqtin. Kata Ibnu Taimiyah. Akan menimbulkan, mengakibatkan, mengembangkan rasa hina, rasa hancur diri ini, rasa fakir, rasa berhajat pada Allah. Yang tadi saya coba di awal. Merasa hina di hadapan dia yang maha mulia. Merasa fakir di hadapan dia yang maha kaya. Merasa paling bodoh di hadapan dia yang maha mengetahui. Merasa tidak berdaya apa-apa di hadapan dia yang maha perkasa. Merasa dirinya sangat kotor, sekotor-kotornya di hadapan dia yang maha suci. Dan rasa itu, jamaah sekalian, fikul waktu wa alayara nafsahu illa muflisan. Akhirnya orang ini tidak melihat dirinya kecuali sebagai orang yang muflis. Sentiasa melihat dirinya orang yang muflis. Allah, ruginya aku lah, macam mana ini. Merasa itu. Orang yang merasa dirinya kotor, merasa dirinya
banyak dosa, merasa pastilah tadi wa Abu Bakar faghfirli, minta ampunnya pasti berterusan. Keinginannya untuk membetulkan amalan yang dilakukan akan berterusan karena tidak pernah merasa amalan yang dibuat ini telah sempurna. Kalau orang telah merasa sempurna amalnya jemaah sekalian, ya pasti tak ada usaha lah untuk meningkatkan kualiti amalan. Orang yang merasa cukup ibadahnya, insya Allah akan berhenti ibadah. Orang sudah merasa pandai, pasti akan belajar, akan berhenti belajar. Pasti. Orang yang merasa dirinya soleh, apa dia takut pada neraka? Ia merasa dirinya sudah soleh. Apa rasa takut pada neraka? Sedangkan dia belum ada jaminan masuk surga. Coba, bahaya tak bahaya macam mana? Ini akibat hati yang tak ada rasa inkisar. Hati tak ada rasa dhil, iftiqar, dan sebagainya. Wa aqrabu babin dakhala minhul abdu 'ala Allah Ta'ala huwa itu yang paling dekat yang boleh seorang hamba memasukinya untuk pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang paling dekat. Pintu apa itu? Pintu al-ikhlas. Rasa itu tadilah. Rasa kurang, rasa itu, rasa tak. Ini Allahu Akbar. Panjang ya keterangan daripada Ibnu Taimiyah terhadap hadis ini jemaah sekalian. Panjang. Dan saya ingin nasihatkan saja, jamaah boleh rujuk sendiri ya. Dalam kitab Al-Wasyib Minal Kalimit Thayyib. Rujuk kitab ini. Pasti akan jumpai. Kalau baca kitab itu, dan kita tadaburi sikit-sikit, saya yakin, seharusnya kita renungkan betul-betul, kita kaji patah demi patah kalimat. Pasti banyak nanti akan membuat kita merasa, kalau seperti inilah jalan yang mesti ditempuh oleh seorang hamba yang betul-betul kenal Allah dalam perjalanan menuju Allah. Ini hati ya, maksudnya hati ya. Kalau jalan syariah semua sudah tahu. Saya ulangi, kalau jalan syariah semua sudah tahu. Alhamdulillah jamaah sudah belajar. Macam cara sholat yang betul, bagaimana cara apa yang betul, hidup betul, mengurus jenazah yang betul. Alhamdulillah semua sudah tahu. Itu jalan syariat. Ini yang kita biar kaitan dengan hati. Kan tadi jadi ke istislamul qalbi kan. Nah, ini yang susah. Jadi kalau kita baca kitab Al-Wabil Sayyib Minal Kalimit Thayyib, kalimat demi kalimat lalu kita renungkan, mungkin kita akan timbul rasa begini, ya Allah, kalaulah jalan seperti ini yang hati seorang hamba perlu lalui dalam perjalanan menuju Allah. Ya, nampaknya kita masih jauh. Nampaknya jalan kita menuju Allah tersendat-sendat. Sehingga akhirnya akan menimbulkan kesungguhan untuk meningkatkan kualiti hati. Bukan sekadar untuk meningkatkan kualiti ibadah zahirnya ya, itu perlu. Sebab susah ya mas kalian, susah sungguh. Ada satu ucapan yang bagi saya ringkas tetapi maknanya sangat dalam. Dalam kuliah tasawuf modern oleh Dr. Hamka, beliau mengucapkan begini. Beramal itu relatif lebih mudah daripada menjaga amalan. Membetulkan amalan zohir yang kurang betul
Membetulkan amalan zohir yang belum betul. Itu relatif lebih mudah daripada membetulkan sikap hati yang kurang betul dan tidak betul. Membetulkan amalan yang salah itu relatif lebih mudah ya daripada hati. Beramal relatif mudah daripada menjaga amalan. Iya, beramal ikut patuhan ini mesti ini mesti ini campur 2, ini kena tolak 3, ini mesti senang. Tapi bila dah beramal walaupun sudah betul, nak menjaga amalan agar ia tetap betul dan dinilai betul oleh Allah, susahnya luar biasa. Karena letaknya nanti hati. Hati berperan atau tidak. Hati itu nanti boleh menyebabkan amal itu nanti ada nilainya atau hapus sama sekali. Amal sekelip mata boleh lenyap jemaah sekalian. Bukan karena amalnya salah dari syariah. Tapi karena hatinya salah. Sekelip mata lenyap. Ada riak aja lenyap. Riak sudah dapat dilawan. Tiba-tiba ujub pula datang. Sum'ah pula mai. Hilang amal tu. Bayangkan sekelip mata. Beramalnya mungkin berjam-jam. Mungkin berhari-hari. Tapi lenyapnya amalan di sisi Allah. Sekejap. Tanpa kita sedari. Patutlah orang-orang yang seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, guru yang Taimiyah, bukan sekarang bersemangat, berjuang, membebaskan manusia, membersihkan akidah tauhid mereka daripada syirik, meluruskan syariah mereka daripada tokoh tambah dalam perkara baru dalam agama. Tapi kedua tokoh ini, dan juga tokoh yang lain lah, maksud saya, bukan dua tokoh ini, juga tidak kurang gigihnya dalam mengingatkan umat manusia apa yang berkaitan dengan hati. Ya, contoh nih, ulasan yang bagi saya sangat luar biasa. Al-arifu yasiru ilallahi baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi. Ya, kalau kita boleh bagi-bagi, kita boleh kategorikanlah ucapan-ucapan seperti ini bukan bab akidah. Dan juga bukan bab syariah. Ini bab akhlak. Ini kaitannya dengan hati. Jadi kita pilih yang dua ni ya, mesti ada dua ni, campuran ini. Melihat, beramal, sentiasa melihat anugerah Allah dan juga menyadari. Sebab berdasarkan film sabda Nabi, Abu ulaka binikmatika alayya. Ya Allah, penuh dengan kesadaran hamba-Mu mengakui segala nikmat-Mu, bantuan-Mu, pertolongan-Mu, daripada kosong hingga sini, daripada alif hingga ya. Kerenamu, untukmu, bukan siapa-siapa. Sebab itu, bila hamba-Mu berjaya melakukannya, hamba-Mu akan kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa. Dan bila hamba-Mu nak melakukan segala sesuatu, walaupun benda itu mungkin nampaknya remeh, sedangkan hamba-Mu ini orang pandai, orang ada kuasa, orang ada tenaga, sihat walafiat, banyak pengaruh, hamba-Mu tidak lupakan kata insya Allah. Karena kejayaan atau kegagalan bukan bergantung pada diri ini la haula wala quwata illa billah. Tapi bergantung insya Allah. Kepada yang telah berlaku, Masya Allah la quwata billah. Ini saya jelaskan di tempat yang lain dan bukan satu dua, karena saya merasa perlu menyampaikan penulis ini yang akhir-akhir ini sudah kehilangan makna filosofi di sebalik ucapan yang biasa ini. Masya Allah, insya Allah, la haula quwata illa billah. Itu kan ucapan harian kita. Tapi kita khawatir takut kehilangan makna filosofi di sebaliknya. Makna sebenar. Asrarul ma'aniha. Itu bahaya kalau hilang.
Dan itu tadi, itu kaitannya dengan hati. Walaupun ada jamaah sekalian, memang orang yang sezaman dengan Imam Ibnu Taimiyah ini kan ada ulama yang sezaman dengannya. Tapi berfikirnya ya banyak perbezaan. Jangan boleh lihat lah. Yang zaman dengannya sama-sama alim di Mesir sana, namanya yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu satu masa itu. Bahkan kedua tokoh Islam yang punya kelebihan masing-masing, tentu ada kekurangan masing-masing ini, mempunyai pandangan agama dalam bab tertentu berbeza. Sama alim. Ibnu Taimiyah alim dan juga Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hanya yang satu lebih cenderung kepada masalah hati. Kalau Imam Ibnu Taimiyah, jalan yang baik menuju Allah tuh hati kena itu tadi. Sentiasa melihat anugerah Allah, sehingga bertambah-tambah syukurnya, bertambah cintanya. Pada masa yang sama, hati sentiasa melihat kecuali dirinya, kesalahannya, kealpaannya, kekurangannya, kejahatannya. Sehingga merasa tak punya apa-apa. Hati hancur. Sementara ingat balasan Allah yang dahsyat yang Allah sediakan, bagaimana aku menghadapi azab Allah yang dahsyat, sedangkan diriku tidak punya pelindung. Memandang dosaku sangat banyak, menyadari itu, siksa Allah pun sangat berat, macam mana aku menyelamatkan dirinya? Maka tergeraklah hati untuk istighfar. Sebab itu, faghfirli. Itu kata Ibnu Taimiyah. Tapi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, di antara dua itu mana yang lebih penting? Kalau Ibnu Taimiyah, kedua-duanya penting. Karena ada serentak. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah begini, qalilul amali ma'a syuhudi minnatin minallah khairun min kathiril amal ma'a ru'yati taksir. Qalilul amal yang sedikit. Ibadah sedikit, amal sedikit. Tapi ma'asyuhudi minnatin minallah, disertai dengan perasaan bahagia dan bersyukur atas anugerah Allah kepadanya. Amal sedikit, tapi hati penuh dengan kesyukuran, penuh dengan kebahagiaan atas kurnia anugerah Allah kepadanya, sehingga ia mampu beramal walaupun sedikit. Paham ya? Khairun, kata Imam Athaillah, itu lebih baik. Min kathiril amal, daripada banyak amal, ma'a ru'yati taksir. Ma'a ru'yati taksir, pakai shot ya. Lebih baik daripada amal yang banyak, tetapi sentiasa merasa amalnya itu kurang sempurna. Itu kalimat yang sangat dalam, itu perlu penjelasan ya. Itu perlu penjelasan. Tetapi di sini boleh kita sebutkan untuk sementara, kalau ikut Imam Ibnu Taimiyah, dalam beramal menuju Allah, hati berserah total itu maknanya setiap beramal hati mesti dipenuhi oleh, berada di antara dua keadaan itu. Pertama, yakni sentiasa menyaksi akan pertuhan Allah, sehingga timbullah kasih sayang, syukur, dan seterusnya. Dan hati juga sentiasa melihat, mengakui, menyadari akan dosanya, kekurangannya, kealpaannya, kebengkrapan dirinya. Sehingga timbul keinginan untuk bertaubat, kena berjalan serentak. Gitu. Imam Ibnu Athaillah rupanya agak-agak ini, walaupun sedikit ya tajuk yang dibicarakannya, kalau disuruh memilih, gitu kan, mana yang lebih baik, amal banyak dengan menyaksikan anugerah Allah, atau amal sedikit dengan menyaksikan anugerah Allah, atau amal yang banyak tapi sentiasa tak sempurna. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, qalilun
Qalilul amal ma'a syuhudi minallah khair. Amalan sedikit yang kita lakukan, tapi hati kita tahu kemampuan kita bantu kerana anugerah Allah. Kita bahagia, kita merasa bertuah kerana dapat sujud. Kita merasa beruntung kerana Allah izinkan kita baca Quran. Kita merasa berbahagia, bertuah, bersyukur sungguh kerana Allah izinkan. Apalagi banyak. Buat baik itu. Walaupun sikit. Itu lebih baik pada kita buat amal yang banyak. Itu buat. Tapi sampai itu merasa tak sempurna lah. Jangan-jangan tak diterima. Jangan tak terima. Ya, ada betulnya juga ya. Sebab kalau amal banyak berarti nanti akan putus asa. Kenapa suudzon kepada Allah? Itulah. Kalau itu diteruskan, merasa kurang terus tak sempurna itulah. Kalau dibiarkan jamaah setan nanti akan masuk. Akhirnya kita ya macam tidak menghormati Allah. Kan Allah berfirman, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Kan suudzon sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang di antara roja dan khauf itu tidak boleh jauh-jauh. Ada roja, ada khauf. Kalau roja, orang akan take for granted. Khauf saja, orang akan putus asa. Dan itu tidak baik. Sekalian, itu saya kurang lebih yang mau dimaafkan. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr, amanu salihat, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.